Salam motivasi. Sahabat kontemporer, bulan Agustus merupakan bulan yang sangat istimewa bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Terlebih adanya satu tanggal 17, merupakan tanggal yang sangat keramat karena itu merupakan tanggal di mana para pejuang dan pelopor kemerdekaan bangsa kita memproklamirkan kepada dunia kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, 75 tahun yang lalu. 17 Agustus merupakan hari bersejarah bagi bangsa dan negara kita Indonesia. 75 tahun sudah bangsa dan negara kita ini menikmati alam kemerdekaan sebagai warisan yang tak ternilai dari para pejuang kemerdekaan bangsa ini. Sebagai warga di negara Kesatuan Republik Indonesia, adakah motivasi di tengah-tengah euforia dirgahayu bangsa ini pada momen bersejarah ini untuk terus mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai serta karya-karya hidup terbaik yang dapat disumbangsikan untuk kelanjutan menikmati kehidupan sebagai warga di rumah sendiri Indonesia? Apakah Anda bangga menjadi warga negara Indonesia? Saya bangga. Saya Indonesia. Warga yang baik tentu mengenal siapa pemimpinnya dan apa karyanya. Hingga hari ini telah ada 7 putra dan putri Indonesia terbaik yang sudah dan sementara menjadi pemimpin bangsa kita. Presiden atau pemimpin pertama bangsa kita adalah Presiden Soekarno. Presiden Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator. Presiden Soekarno disebut Bapak Proklamator oleh sebab beliau adalah Bapak pendiri negara Republik Indonesia, sekaligus pahlawan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Presiden kedua adalah Presiden Soeharto. Presiden Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Sangat beralasan oleh karena di masa pemerintahannya Presiden Soeharto telah membangun Indonesia menjadi lebih maju, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Presiden yang ketiga, Presiden B.J. Habibie. Presiden B.J. Habibie dikenal sebagai Bapak Teknologi. Disebut sebagai Bapak Teknologi karena Presiden Habibie berhasil menciptakan sebuah pesawat dan sangat jenius terhadap teknologi. Maka dari itu, Habibie dikenal sebagai Bapak Teknologi. Presiden yang keempat adalah Presiden Gus Dur. Presiden Gus Dur dikenal sebagai Bapak Pluralisme. Dikenal sebagai Bapak Pluralisme oleh karena Presiden Gus Dur sangat mencintai keberagaman Indonesia dan tidak mengenal unsur perbedaan yang rasis. Presiden yang kelima adalah Presiden Megawati Soekarno Putri. Presiden kelima Indonesia memiliki julukan sebagai Presiden Ibu Wong Cilik dan menjadikan Presiden Megawati sebagai Presiden perempuan pertama Indonesia.
Presiden ke-6, Presiden SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden SBY dikenal sebagai Bapak Pertahanan, karena pada waktu Presiden SBY menjadi presiden, dia memiliki pangkat Jenderal 4 bintang. Presiden yang ke-7 sekarang ini adalah Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi. Presiden Jokowi dikenal sebagai Bapak Pembaharuan, di mana presiden kita ini menjadi presiden yang memperbaharui segala tatanan kenegaraan, baik dalam memperbaharui sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem politik, sosial, dan lain sebagainya. Apa arti itu semua bagi kita sekarang ini? Artinya bahwa para pemimpin, para presiden kita memiliki motivasi luhur dan mulia dalam rangka mengisi kemerdekaan guna mencapai cita-cita bangsa Indonesia itu sendiri. Bagaimana dengan kita sebagai warganya? Apa motivasi kita? Menikmati alam kemerdekaan itu bukan berarti bebas melakukan apa saja. Tetapi di alam kemerdekaan ini, kita perlu melakukan hal-hal yang terbaik, yang boleh menjadi sumbangsi kita bagi bangsa kita. Apakah hal-hal tersebut? Yang pertama, jagalah semangat perjuangan kemerdekaan yang sudah diwariskan oleh para pahlawan kita itu. Kita terus menjaga semangat perjuangan kemerdekaan dari para pahlawan, pejuang kemerdekaan. Yang kedua, mengisi kemerdekaan ini dengan semangat untuk terus membangun bangsa dalam berbagai aspek demi kejayaan dan kemakmuran bangsa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, janganlah kita kalah dalam persaingan di bidang ilmu pengetahuan. Mereka yang menguasai ilmu pengetahuan, mereka itu adalah hebat. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dari kebinekaan kita. Toleransi, saling menghormati, menghargai hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Perbedaan adalah sebuah keindahan jika dimaknai dengan baik dan benar. Yang kelima, peduli dengan mereka yang sering terlupakan, sering dianggap sebagai orang-orang kecil, tersisihkan, kaum yang selalu termarginalkan dari kehidupan sesama. Yang keenam, jiwa patriot untuk bela negara hendaklah menjadi pedoman agar persatuan dan kesatuan bangsa terus terpelihara, untuk tidak membiarkan negara ini dirongrong dari luar maupun dari dalam. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hidup bangsa dan negara Indonesia ini masih panjang di depan. Karena itu, paradigma hidup di comfort zone, puas dengan zona nyaman, perlu diperbaharui. Pembaharuan dalam hidup berbangsa dan bernegara di berbagai aspek perlu menjadi perhatian serius untuk mencapai cita-cita kebangsaan itu sendiri. Dirgahayu yang ke-75 negaraku, Republik Indonesia. Tetaplah maju dan jayalah Indonesia. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Salam motivasi.